Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nusul Ibad halaman 15. Wal maqalatu sadisatu wa salasun. Maqalah yang ke-36. Ya. An Luqmanil Hakim annahu qala li ibnihi. Yaitu dari Luqman bin Hakim. Ya, dia berkata kepada anaknya. Luqman ini terkenal di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Luqman, ya kan? Dan memang banyak sekali nasihat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apakah Luqman ini nabi atau rasul. Tetapi biasanya kalau seseorang kalimat-kalimat hikmahnya diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, berarti orang ini istimewa banget, ya kan? Istimewa sekali diabadikan oleh Al-Qur'an, bahkan nama surah namanya surah Luqman. Nah, ungkapan beliau kepada anaknya, nasihatnya diabadikan Allah dalam Al-Quran, surah Luqman itu kan. Nanti kita ketemu insyaallah. Yang penting ngaji terus setiap subuh itu kan. Nah, hari ini kita mengkaji di dalam kitab Nusul Ibad, nasihat Luqman kepada anaknya. Berarti nasihat ini tidak dicantumkan dalam Al-Quran ya, di dalam kitab Nusul Ibad. Ya bunaya inna nasa salah satu uslusin. Wahai anakku, sungguhnya manusia terbagi 3 bagian. 3 bagian ini artinya sepertiga. Nah, ini jadi beliau mengungkapkan manusia ini fisiknya, dirinya ini ada 3 bagian, sepertiga. Sulusun lillahi, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun lidudi. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga untuk belatung, untuk cacing. Ini kalimatnya nasihatnya luar biasa nih ya. Jadi beliau mengatakan kepada anaknya dan juga kepada kita semua. Jadi manusia itu terbagi 3, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga untuk cacing belatung. Apa nasihatnya yang untuk Allah? Fahuma ma huwa Allah wa lillahi faruhu fa raji'un lillahi ta'ala. Adapun sepertiga ini untuk Allah ada ruhnya, yaitu ruh yang kembali kepada Allah. Makanya kalimat orang yang meninggal dunia, kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Lillah itu kan rajiun, kembali kepada Allah. Itu ruh. Yang kembali kepada Allah itu ruh, fisik enggak, jasad tidak, jisim enggak. Yang kembali pada Allah itu ruh. Jadi sepertiga untuk Allah artinya sepertiga untuk ruh kita. Karena itulah bagaimana kita jadikan setiap perjalanan hidup kita ini dari akil balik sampai nanti ruhnya berpisah dengan jasad, kita itu benar-benar untuk lillah Allah, untuk Allah terus. Sebagaimana janji kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, hanya mencari ridho Allah. Kenapa? Karena ruh kita kembali kepada Allah, karena kita berasal dari Allah. Kita ini fase ketiga dari alam yang kita lalui. Pertama alam apa? Alam roh. Kemudian yang kedua alam rahim, di rahim ibu. Ketiga sekarang di dunia, alam dunia. Keempat alam barzah. Kelima akhirat. Ya kan, setelah itu menuju fase-fase berikutnya di akhirat itu. Kiamat, kebangkitan, ya kan? Mizan, kemudian melewati jembatan Sirat, dan seterusnya sampai puncaknya adalah surga atau neraka. Dan itu ruh semua. Itu ruh semua. Kecuali di dunia. Dunia kan apa? Jasad dan ruh kan. Itu ya. Itu yang pertama, sepertiga untuk Allah. Kemudian yang kedua, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa amma ma huwa li nafsihi. Adapun sepertiga untuk dirinya sendiri adalah fa'amaluhu, amalnya.
Jadi amal itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Apa itu? Rajun li nafsi bin nafsi wal idrari, yang kembali kepada dirinya, baik itu manfaat atau mudarat. Manfaat pahala, surga, ridha Allah. Mudarat ya dosa, siksa, neraka, murka Allah. Jadi kada bin nafi manfaat atau yang mudarat. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil zarrah, zarrah itu paling kecil di dunia ini, atom misalnya, itu akan dibalas, akan terlihat kebaikan yang kita lakukan. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan dibalas. Allah Akbar. Nah ini ya, akan dibalas tuh kebaikan yang kita lakukan. Yang mungkin belum ada ya, tapi nggak apa-apa. Ini udah lewat hari guru, tapi masih dapat ini. Alhamdulillah berkah. Hari guru. Yang kemarin pas hari guru ada yang ngasih kain, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih kue. Nah, ini nggak tahu isinya apa nih. Macam-macam. Selamat hari guru. Nah, kopi. Kopi. Buat Ajis lah kopinya beda. Soalnya Abi mah nggak suka kopi. Nanti bawa dulu ke rumah dulu, kasih ke bunda. Cuma 2 doang kopinya. Ini cuma 2 doang. Ajis sama yang ngajar ngaji tadi dah. Sama Aldi ya, yang ngajar ngaji tadi. Allah. Besok. Nah, jadi sepertiga untuk diri kita sendiri. Apa seperti untuk diri kita sendiri? Yaitu amal. Amal itu kan ada 2. Amal baik, amal buruk. Amal baik ridha Allah, amal buruk murka Allah. Amal baik itu iman, amal buruk dari nafsu. Yang dominan apa? Makanya ada amal jariah, ada dosa jariah. Ya, amal jariah, amal yang mengalir pahalanya walaupun orang itu meninggal dunia. Itu yang membuat Abi itu rajin banget di medsos, di YouTube, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Untuk apa? Nanti ketika wafat kan ada amal jariah mengalir. Sebelum kiamat mudah-mudahan YouTube masih ada kan, orang masih bisa melihat dakwah, pengajian kitab Nasul Ibad malam ini. Ya kan? Nah itu. Ya kembali lagi, jadi untuk diri sendiri adalah amal kita. Ya kan yang Allah lihat kan bukan kekayaan, bukan ilmu, bukan jabatan. Yang Allah lihat apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu. Yang Allah lihat adalah hati dan amalmu, hati dan amal. Yang ketiga, wa amma ma huwa lidudi fajasamuhu. Adapun sepertiganya lagi adalah untuk belatung. Apa ini? Jisim. Jisim ini jasad. Jisim ini tubuh fisik. Ya, jasmani. Jasmani, jisim. Fawa yaitu maqulud dud. Dimakan oleh belatung, dimakan oleh cacing. Jadi walaupun kita kerja keras supaya makan banyak, tidur cukup, kemudian olahraga yang keras gitu kan, badannya sampai otot kawat, ya, luar biasa kan, makanannya bergizi, tidurnya cukup, sehat jasmaninya, tapi walaupun kita terus perkuat itu, perhebat itu lama-lama jadi apa? Makanan cacing. Makin gemuk orang, makin gembira cacing. Makanya jangan gemuk-gemuk. Juga jangan terlalu kurus, kasihan cacing. Yang dimakan apa nanti? Allah Akbar. Hidup itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita lupakan 3 hal ini nih. Nasihat Luqmanul Hakim. Sepertiga untuk Allah, itu ruh kita kembali kepada Allah. Ya, sepertiga untuk diri kita sendiri, itu amal baik atau amal buruk. Sepertiga untuk cacing. Ini dari kepala, rambut, ya, kemudian jidat, otak, di dalamnya juga sama, mata,
telinga, hidung, mulut, lidah, kemudian jantung, ginjal, paru-paru, usus, kemaluan, tangan, kaki, kulit, semuanya hancur lebur. Jadi makanan cacing. Siapapun dia akan mengalami pasti dimakan cacing. Masya Allah. Nasihat yang luar biasa untuk apa? Untuk anaknya dari Luqmanul Hakim. Kesimpulannya, ya, 3 hal jangan dilupakan. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri kita sendiri, dan sepertiga untuk cacing. Untuk Allah ruh, karena kita berpisah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk diri kita adalah amaliyah kita, amal kita, tahajud kita, ngaji kita, zikir kita, baca Quran kita, sholat kita. Dan untuk fisik kita, yang walaupun kita makan banyak, makan bergizi, semuanya jadi makanan cacing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami lebih lengkapnya, insya Allah besok ya.